Dan betapa banyak kita lihat rumah tangga hancur, bahkan orang sampai syirik, bahkan orang sampai melakukan kejahatan hanya karena hutang riba. Dan jangan Bapak Ibu berpikir ini masalah kaya atau miskin. Orang kaya atau orang miskin sama saja banyak kena riba. Bapak Ibu sekalian, itulah mengapa sekarang yang ingin saya bagi adalah bagaimana caranya kita tidak terjebak hutang dan riba. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, yang pertama, mengapa orang terjebak hutang dan riba? Yang pertama adalah, saya belajar dari guru saya Ustadz Samsul Arifin, dari Masyarakat Tanpa Riba. Mengapa orang terjebak hutang dan riba? Yang pertama adalah karena tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apa Bapak Ibu? Tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari kita lihat, mari kita beri contoh. Kendaraan, apakah sepeda motor atau mobil? Mohon jawab Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan. Kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan. Kita butuh kendaraan. Betul apa betul? Betul. Betul. Tapi pertanyaannya, sepeda motor atau mobil baru kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Dan banyak orang terjebak demi memuaskan keinginan. Karena dia ingin punya mobil baru, apalagi nanti menjelang Idul Fitri, akhirnya dia pun berhutang. Kalau kita tidak punya cukup uang Bapak Ibu membeli mobil baru, apakah bisa kita beli mobil baru dengan daun? Tidak bisa. Ujung-ujungnya kita harus berhutang. Betul apa betul? Betul. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Makan, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kita tidak mungkin tidak makan. Tapi makan apa, di mana, bersama siapa? Kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Keinginan. Kalau kita kurangi pengeluaran kita dalam hal makan saja, saya sudah pernah coba, teman-teman saya sudah pernah coba, itu sangat mengurangi pengeluaran yang sangat luar biasa, dan akhirnya uang itu bisa dihemat dan itu bisa membayar utang-utang riba kita misalnya. Contoh yang lain, rumah atau tempat tinggal, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan. Tapi pertanyaannya, memiliki rumah dengan SHM atas nama sendiri, memiliki rumah dengan SHM atas nama sendiri, kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Dan banyak orang yang terjerat hutang riba karena Rumah. ingin memiliki rumah dengan SHM atas nama sendiri, apalagi di Komplek ya kan? Maksudnya harga rumahnya, bukan ini, bukan ribanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Ya, banyak orang terjebak memenuhi keinginan. Jadi kita ambil kesimpulan mengapa orang terjebak riba. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang terjebak utang dan riba karena tidak bisa atau tidak tahu tujuan hidupnya. Apa Bapak Ibu? Tidak tahu tujuan. Tidak tahu tujuan hidup. Pertanyaannya, apa tujuan hidup kita? Menggapai ridho Allah. Sebelum Bapak Ibu jawab, izinkan saya yang bertanya. Apakah kita berada di dunia ini timbul begitu saja, tidak ada yang menciptakan Bapak Ibu sekalian? Tidak. Tidak, betul ya? 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, kita sudah ada atau tidak? Tidak. Saat ini kita ada? Ada. Tidak mimpi kan? Ada kita di sini. Bukan mimpi, tapi kita alhamdulillah sedang akan melaksanakan sholat tarawih. Kemudian, apakah kita bisa bertahan 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi? Bisa bertahan atau tidak? Tidak. Siapa yang menciptakan kita Bapak Ibu? Allah. Allah. Siapa yang akan mematikan kita Bapak Ibu? Allah. Siapa yang telah akan menghidupkan kita kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang membuat kita ada, Allah yang telah akan mematikan kita. Dan sulitkah bagi Allah menghidupkan kita kembali saat kita sudah mati, sebagaimana halnya Allah telah menghidupkan kita dari tidak ada menjadi ada? Sulit atau tidak?
Tidak. Itulah kita akhirnya percaya dengan adanya hari pembahasan. Bapak Ibu, alasan keberadaan kita adalah kita diciptakan oleh Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah berarti, oke, saya tanya dulu, mata kita, telinga kita, tangan dan kaki kita, siapa yang menciptakan? Berarti tangan kita, mata kita, tangan kaki kita, tubuh kita milik siapa? Milik Allah. Apabila tubuh kita, diri kita milik Allah, berarti hidup kita milik siapa? Allah. Kalau hidup kita milik Allah, berarti seharusnya hidup kita persembahkan untuk siapa? Allah. Tapi kenyataannya selama ini kita persembahkan untuk siapa hidup kita, Bapak Ibu sekalian? Betapa banyak orang yang lupa bahwa kita diciptakan Allah hanya semata-mata untuk mengabdi, menyembah kepadanya, beribadah kepada Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah kepadaku. Kesimpulannya, hidup kita adalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Tapi betapa banyak manusia yang lupa. Bukan begitu Bapak Ibu? Karena dia lupa siapa dirinya, dia lupa bahwa dia hamba Allah, dia lupa bahwa dirinya diciptakan untuk menyembah Allah, sehingga dia pun berpikir hidupnya untuk yang lain selain Allah, dan terjebaklah dia pada hutang dan riba. Dia pikir mungkin hidupnya buat materi, buat kekayaan, buat perempuan, buat harta, bukan buat Allah. Itulah alasan kedua mengapa manusia terjebak dengan hutang dan riba. Oke, mari kita ulangi lagi. Yang pertama, mengapa manusia terjebak hutang riba? Karena tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, karena tidak tahu tujuan hidup, yaitu untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Yang ketiga atau yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah, mengapa orang sampai terjebak utang dan riba? Ada kaitannya dengan yang kedua tadi. Karena manusia, sebagai manusia, tidak tahu apa tujuan hidupnya, sehingga akhirnya dia lupa atau tidak tahu apa fungsi dari harta. Banyak manusia yang tidak tahu apa fungsi dari harta. Mohon izin saya bertanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Apabila kita tahu bahwa hidup untuk mengabdi kepada Allah, hidup untuk beribadah kepada Allah, berarti fungsi harta kita adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Tapi betapa banyak manusia yang lupa fungsi dari harta. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, seiring dengan pertemuan kita ini, yang tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu kita berada di sini, tidak ada yang kebetulan mengapa Allah mengizinkan saya berdiri di depan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita, merahmati kita, memberi kita kekuatan dan petunjuk agar kita semua yang berada di sini, keluarga kita yang berada di luar, kaum muslimin dan muslimat, semua bisa terbebas dari jerat utang dan jerat riba Bapak Ibu sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.